Nah, mungkin di sini ada yang dari luar kota juga, mungkin boleh ketik ya, ada dari kota mana, salam kenal ya, sekali lagi selamat datang ya. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama wanita-wanita cantik juga pastinya. Nah, untuk itu saya perkenalkan, saya panggilkan dulu, beliau adalah seorang wanita yang hebat ya, kemudian yang sukses juga sebagai entrepreneur di HDI. Kemudian juga ini adalah seorang ibu rumah tangga ya yang mempunyai 2 anak. Nah, sebentar lagi akan punya lagi nih, yang kecil dedeknya lagi nih, yang ketiga ya. Nah, kemudian beliau ini adalah seorang istri pengusaha mebel terbesar di Jawa Barat. Wow. Siapakah dia? Penasaran? Langsung kita panggilkan aja. Pagi, Ci Karen. Halo, pagi-pagi semuanya. Thank you, Michelle. Iya, pagi. Halo, pagi. Iya. Wah, seger banget nih ya, Ci Karen ya. Sabtu sore yang ceria ini, ya kan? Nah, Ci, hari ini kita bahas apa nih hari ini? Sesuai dengan judulnya ya, Bye Bye Wrinkles ya. Mungkin di sini buat rekan-rekan ya, mungkin di sini ada yang cowok juga nggak masalah. Bisa juga ya ikut sesi ini ya. Oke, kalau gitu kita akan bahas ya Ci ya seputar Bye Bye Wrinkles ya. Mungkin di sini ada yang mempunyai masalah kayak, aduh, aku kok umur segini, umurnya masih belum terlalu usia lanjut, tapi kok mukanya tuh udah kerutannya udah muncul banyak gitu, udah muncul garis-garis halus. Gimana sih caranya biar mengurangi kerutan garis-garis halus? Bener ya, Ci ya? Ya, bener banget. Terus, Shell, ada satu lagi nih. Jadi, nanti kita tuh ada face acupuncture namanya ya, Shell ya. Nah, di sini tuh kita diajarin ya ternyata supaya ketika kita masih muda pun udah ada garis halus, gimana sih caranya supaya kita menghindari ya garis-garis halus itu biarpun kita masih muda nih. Iya. Jadi kita nanti bakal ada event spesial, rekan-rekan semua bisa juga mengikutinya. Ini do it yourself soalnya. Jadi teman-teman bisa ngikutin acara ini sendiri di rumah. Teman-teman ya. Betul banget ya. Jadi nanti di akhir acara ya kita akan ada free facial acupressure. Jadi gerakan untuk memijat wajah ya, apalagi otot-otot wajah kita ini pastinya kalau ada kerutan itu pasti dari dalam juga. Nah, buat yang nggak sabar di sini, aduh Syel cepetan Syel mau tahu gitu kan? Oke, langsung ya Ci ya. Ya, Ini aku okay. Share slide-nya dulu ya. Oke. Yes. Nah, di sini ya rekan-rekan sama Ci Karen nih. Kira-kira mau pilih yang mana nih Ci Karen? Mau yang sebelah kiri umurnya 25 tapi mukanya dong terlihat lesu dan lebih tua, atau di sebelah kanan walaupun umurnya udah 52 tapi awet muda. Nah, Ci Karen mau yang mana nih, Ci? Kalau aku mau milih sih ya umurnya 25 tapi mukanya pengen yang 52 ini. Benar banget. Soalnya kelihatan lebih cerah ya yang nomor 52 ya. Gimana Benar. nih kalau rekan-rekan sekalian pengen yang mana nih? Kira-kira boleh chat ya di kolom chat nih umur 25 atau yang 52 ini nih kulitnya. Iya, ya pasti maunya di sebelah kanan ya. Atau ada yang mau di sebelah kiri nih? Ayo, ada yang mau nggak nih? Umurnya tapi masih 25, masih ABG, cuman kelihatannya lesu nih, terlihat tua. Ayo, mungkin ada yang mau nih? 52 dong, iya dong. Semua pasti pada memilih yang sebelah kanan ya, Ci. Ya. Nah, tapi perlu diketahui ya, Ci ya, bahwa ya ini pasti akan ada penyebabnya. Setuju ya, Ci Karen ya? Setuju banget. Nah, jadi sesuai judul kita ya biasanya di sini adalah ketika seorang sudah menginjak di usia 30, biasanya akan muncul garis-garis, kerutan-kerutan halus, karena yang namanya umur pasti nggak bisa bohong ya, tapi yang namanya penuaan itu bisa kita perlambat. Jadi penuaan itu memang kita nggak bisa cegah, tapi kita bisa memperlambatnya. Setuju ya? Nah, kemudian juga ya, aduh, gimana sih Ci kalau misalkan dari latar belakang aging itu ada apa aja nih Ci Karen? Mungkin boleh dibantu jelasin Ci. Nah, ini dia nih. Sebenarnya kenapa sih kok yang tadi umur 25 malah kelihatannya umur 52 ya kulit wajahnya. Sedangkan yang tadi umur 52 kok masih
kenceng, kinclong gitu kayak umur 25 bahkan ya. Nah, sebenarnya latar belakangnya penuaan itu tuh apa sih? Kok bisa jadi kayak umur 25 bisa kelihatan tua, umur 52 kok bisa kelihatan muda. Nah, ini nih sebenarnya tuh ada 2 faktor ya, teman-teman. Kita tuh penuaan tuh ada dari radikal bebas dan ada faktor genetik. Kalau genetik itu ya dipengaruhi oleh usia gitu ya. Kita lambat laun kan kalau usia kita tidak bisa nolak ya. Jadi teman-teman ada perubahan pasti di tubuh kita. Nah, ini dia yang mau kita bahas adalah radikal bebas nih teman-teman, yang secara sadar nggak sadar kita tuh selalu bertemu dengan yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dibagi 2 nih teman-teman. Ada yang eksogen dan ada yang endogen. Endogen itu biasanya dari dalam nih teman-teman ya. Biasanya dari dalam ini teman-teman bisa menggunakan suplemen, terus vitamin. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi kita dalam proses penuaan, baik itu badan maupun yang berefek samping ke kulit wajah kita. Sedangkan yang eksogen itu tuh kita merawatnya dari luar gitu ya. Jadi radikal bebasnya itu dari luar sehingga kita merawat pun dari luar. Apa sih sebenarnya yang butuh perawatan tuh apa? Nah, untuk kita kan sekarang lagi belajarnya sesi untuk kecantikan wajah ya, Shell ya. Betul Nah, banget. berarti kita tuh butuh yang namanya skincare, teman-teman. Skincare itu jangan salah pilih asal-asalan juga ya. Nanti kita bahas ya, Shell ya. Skincare yang kayak gimana sih yang perlu kita pakai dan jangan yang kita pakai. Karena ini tuh sangat menentukan untuk kulit wajah kita. Nah, udah gitu, kita juga kalau udah ada proses penuaan, tidak bisa balik lagi nih teman-teman. Makanya benar-benar investasi dari sekarang itu dimulai seusia dini mungkin. Gitu ya, Shell ya. Nah, terus apalagi nih, Shell? Nah, tadi benar banget ya, yang tadi diinfo sama Ci Karen, kenapa sih bisa terjadi yang namanya aging, ya kan, penuaan. Pasti otomatis dari radikal bebas. Kemudian juga dari produk yang digunakan dari luar, kemudian dari dalam juga. Jadi setuju banget nih sama tadi yang dijelaskan sama Ci Karen. Nah, kemudian ada lagi nih Ci, dari faktor-faktor penyebab penuaan. Nah, mungkin tadi kan Ci Karen udah kasih tahu nih ya Ci, ada dari luar, ada dari dalam juga. Nah, faktor-faktornya ada apa aja nih Ci? Nah, ini dia lagi. Selain itu, faktor yang tadi ya, faktor intrinsik yang dari dalam itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor genetik nih, teman-teman. Jadi ada beberapa ras atau apa ya namanya tuh kayak orang, kalau kita orang barat, orang timur. Nah, itu tuh beda emang proses penuaannya. Kadang kita melihat ras tertentu kok masih muda terlihat tua gitu ya. Kalau enggak orang tertentu juga kok kayak udah tua tapi terlihat masih seger nih, masih muda. Nah, itu tuh faktor-faktor yang disebutnya genetik atau ras dari dalam ya, jadi teman-teman. Nah, selain itu apalagi sih yang faktor-faktor menentukan penuaan? Ada juga kalau misalnya kita lagi banyak masalah, terus maaf kalau misalnya menderita penyakit yang berhubungan dengan hormonal, nah itu tuh bisa mempengaruhi keadaan kulit wajah kita nih teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau ada yang stres, banyak masalah, yang orangnya banyak dipikir, aduh gimana ya, nah itu tuh biasa terlihat dari wajahnya itu tua sebelum waktunya biasanya ya. Padahal usianya masih muda, tapi kok kelihatannya tua. Nah, itu dia. Kalau faktor dari yang luarnya, faktor ekstrinsik nih, teman-teman, paling banyak mengalami penuaan itu disebabkan oleh paparan sinar UV. Jadi teman-teman misalnya banyak kerja di lapangan, terus sering di luar rumah tanpa menggunakan skincare atau sunblock. Nah, itu tuh proses penuaan akan timbul lebih cepat. Nah, selain itu, polusi udara, misalnya polusi udara yang nggak harus di luar doang ya, teman-teman ya, tapi di dalam rumah juga misalnya kita masak atau nyetrika, nah itu tuh bisa menyebabkan proses penuaan juga. Ada lagi nih, kalau teman-teman mempunyai kebiasaan yang kurang baik, misalnya teman-teman sering merokok atau sering minum minuman keras gitu ya, kayak alkohol, nah itu tuh juga dapat menyebabkan penuaan. Nah, yang paling kita nggak sadarin nih, teman-teman,
ternyata ini nih zat aditif pada makanan. Karena kita sekarang kan segala-gala instan ya, apa-apa pengennya gampang, apa-apa pengennya cepet. Udah gitu banyak juga makanan-makanan yang dalam kemasan kaleng atau kemasan instan gitu yang benar-benar tinggal seduh langsung bisa dimakan. Tinggal kocek langsung bisa dimakan, microwave doang gitu ya langsung bisa dimakan. Nah, yang terakhir adalah salah satunya adalah menggunakan skincare atau kosmetik yang kurang tepat gitu. Karena kita nggak ngerti ya, kadang sebelum aku belajar biskin ini juga, aku tuh nggak tahu kalau misalnya beli kosmetik, oh ini bagus ya, udah deh aku pakai gitu. Skincare ini kata orang bagus ya, udah aku pakai. Nah, aku tuh nggak tahu sama sekali apa itu ingredients-nya, bahan-bahannya yang digunakan tuh apa. Nah, ini dia nih, ternyata dapat menyebabkan penuaan dini loh, teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, Shil ya, milih-milihnya itu sekarang kita udah tahu, udah ngerti, jadi kita harus lebih teliti dalam memilih skincare yang tepat untuk kita. Yes, Ya. benar banget ini, setuju, agree 100% bahkan 1000%. Ayo di sini setuju nggak nih rekan-rekan, Bapak Ibu semua? Pasti ya yang namanya penyebab penuaan itu ada aja. Yang namanya kita sebagai manusia ya, apalagi yang tadi dari faktor intrinsik yang sudah dijelaskan sama Cikeren ya, itu misalkan dari stres, itu juga penting banget rekan-rekan. Kalau kita semakin stres, otomatis muka kita akan terlihat lebih tua, bahkan mungkin bisa lebih tua dari 5 tahun ya, 5 tahun dari umur kita gitu. Nah, kemudian juga ada dari faktor luarnya, ya, yaitu tadi yang sudah disebutkan sama Cikeren ya, dari paparan sinar UV, kemudian tadi juga ada dari polusi udara, dan juga ada dari makanan. Nah, mungkin di sini siapa nih yang suka sama cimol? Suka sama cilor, jajanan ya, Cikeren ya. Iya. Biasanya jajanan berminyak, fast food gitu ya, Ci ya? Iya. Iya, benar banget. Makanan-makanan. Iya, benar. Wah, kalau banyak yang suka seperti itu, berarti aku nggak boleh deh, Shell, makan kayak gitu. Boleh, tapi kalau bisa jarang-jarang aja ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Jangan terlalu sering ya. Nah, kemudian juga rekan-rekan, Bapak Ibu semua ya, salah satu penyebab utama dari penuaan dini itu adalah penggunaan otot wajah yang berlebihan. Ya, atau misalkan disebut dengan face stalker. Ya, nah apa tuh Shell? Bisa banget ya rekan-rekan, apalagi dengan ekspresi wajah kita setiap hari kalau kita marah kita kayak gitu kan, terus kayak kita seneng kayak seneng gitu kan, sampai ketarik gitu semuanya. Nah itu juga salah satu penggunaan otot-otot wajah, tapi dilakukan dengan sewajarnya dan nggak perlu yang berlebihan. Nah, yes, betul. Nah, kemudian nih, Cikeren dan semua rekan-rekan, ada juga nih, ya, macam-macam dari kerutan. Nah, yang pertama adalah kerutan ekspresi. Ya, siapa di sini yang nggak suka senyum? Atau siapa di sini yang nggak ada, yang diem aja? Nggak ada senyum, nggak ada marah, pokoknya datar. Nah, ada ekspresi ya mukanya. bener. Jadi kayak patung ya, Ci ya. Ya. Nah, jadi di sini yang pertama ada kerutan ekspresi. Nah, biasanya kerutan ekspresi ini sudah tahu ya rekan-rekan ya. Kerutan ini biasanya kalau kita senyum tuh kayak biasa keluar apa? Garis-garis yang ada di mata kita, sekitaran mata, atau misalkan dari sini juga bisa lagi chat dari tadi senyum-senyum terus sih. Iya dong, kan kita bahas ini otot wajah. Jadi harus ekspresif ya. Nah, jadi kerutan ekspresi ini adalah terlihat garis-garis halus atau terlihat samar pada kulit wajah. Nah, biasanya ini ada di mana aja nih? Misalkan kayak tadi di bawah mata, atau misalkan di area mulut, atau misalkan di dahi dan di sudut luar mata juga. Nah, itu juga bisa disebut dengan kerutan ekspresi ya. Nah, tapi bukan cuma ekspresi aja, ada hal yang lain kerutannya. Nah, apa nih Cikeren? Ya, kalau yang tadi begitu kita ekspresi menimbulkan kerut ya. Kalau yang ini tuh beda lagi, kerutannya ternyata kerutan tuh banyak macamnya ya, Shell ya. Benar. Nah, yang ini tuh kalau kerutan ini tuh namanya kerutan elastis, teman-teman. Jadi kalau kerutan elastis ini biasanya itu terbentuk karena terkena tadi paparan sinar matahari yang berlebihan, biasanya yang daerah pipi yang lebih menonjol di bagian wajah,
bibir, dan juga leher. Nah, ini tuh biasanya nampaknya nggak langsung kayak tadi ekspresi ya, Syah. Kalau ekspresi kan langsung senyum, langsung, nah langsung kelihatan banget. Nah, Kelihatan. kalau ini tuh terjadinya tuh perlahan gitu, karena paparan sinar UV yang sering banget, jadinya mereka timbul kerutan. Beda dengan kerutan ekspresi ya. Iya. Oke, nah terus ada lagi nih kerutan-kerutan lain selain elastis, ekspresi, apalagi nih, Shell? Nah, kerutan yang lainnya adalah kerutan kompresi. Apa tuh, Shell, kerutan kompresi? Nah, jadi kerutan ini biasanya kalau kita tidur, contoh nih, misalkan kita tidur dengan stylenya masing-masing, dengan gaya masing-masing, pasti ada ya, tidur misalkan ke kanan terus, atau ke kiri terus, bahkan kurep terus sampai pagi gitu, misalkan nggak gerak, ya kan? Nah, ketika kita tidur, biasanya kan akan muncul ketika kita bangun pada pagi hari, ada kayak muncul tanda-tanda nih, misalkan di tangan gitu, gara-gara tidur begini gitu, mungkin sambil iler gitu. Salah ya, bercanda. Jadi di sini namanya kerutan kompresi ya. Jadi kerutan kompresi itu adalah ketika misalkan muncul di area leher, mungkin kan ketika kita tidur dari pagi sampai malam. Nah, biasanya di pagi hari itu akan ada muncul. Tapi nggak perlu khawatir, biasanya itu akan hilang ya dalam waktu setengah hari, bahkan dalam waktu sehari aja. Ada juga nih, Cikeren dan rekan-rekan, ada juga bisa yang bertahan lama. Kenapa? Karena mungkin setiap hari itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi tidurnya misalkan lagi nunduk, ya nunduk aja terus. Jadi itu akan menimbulkan suatu kebiasaan dan akhirnya akan ada muncul tanda-tanda gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang terakhir kerutannya. Nah, ini dia nih kerutan yang namanya gravitasi. Nah, kalau begitu kita dengan kerutan gravitasi, berarti itu dari atas turun ke bawah gitu ya. Nah, ini tuh biasanya disebabkan oleh faktor genetik, teman-teman. Jadi misalnya yang ama-ama atau emak nenek gitu ya, yang udah tua gitu kan, secara nggak sadar tuh mereka tuh kayak turun gitu ke bawah ya kalau nggak dijaga. Nah, kayak bisa dilihat di gambar ini tuh, si lehernya tuh kayak ada kerijut-kerijut ke bawah, jadi itu tuh kulit udah nggak kenceng lagi ya, Shell ya, jadi Gitu ya. kendor. Jadi bukan lagi garis halus atau kerutan, jadi mereka tuh benar-benar nampak kulit yang kendornya itu nih, teman-teman. Ya. Itu tuh namanya kerutan gravitasi gitu ya, teman-teman. Karena ya itu tadi faktor usia, kolagen dan elastis yang di bawah kulit itu sudah menurun karena mereka tuh nggak memproduksi lagi kayak baby gitu. Kayak tadi kalau baby kan jarang ya, misalnya bobo terus tiba-tiba pas bangun ada kerutan di pipi gitu, jarang. Nah, kalau yang udah usia lanjut biasanya lebih sering kita temukan yang tadi gitu, walaupun seperti kerutan yang tadi Michelle ceritain tuh bisa hilang gitu ya, nggak lama terus hilang lagi. Nah, itu tuh sebenarnya tanda-tanda kolagen dan elastis di bawah kulit kita itu sudah berkurang. Yes, benar Ya, banget. begitu ya. Nah, terus ada lagi nggak sih ya kerutannya? Yes, jadi kalau kerutan atrofi ini ya sebenarnya ini sama ya seperti yang di awal, seperti kerutan ekspresi. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi kerutan atrofi ini contoh misalkan ada garis-garis yang pada di dahi ya. Contoh misalkan kita lagi ngerutin alis gitu ya. Ngerutin alis gitu kan. Nah, itu juga disebut dengan kerutan atrofi. Jadi dia akan muncul nih, semakin sering kita kayak mengerutkan dahi, maka semakin sering juga nanti akan kelihatan lama-lama. Ya, jangan ya rekan-rekan ya semua. Karena apa? Karena salah satu munculnya kerutan atrofi selain dari kita yang melakukan sendiri ya, tapi ada juga nih. Karena apa? Karena adanya hidrasi. Jadi hidrasi ini adalah kita kekurangan seperti kekurangan air. Karena apa? Karena 70% di dalam tubuh kita ini adalah air. Jadi makanya kita harus penting banget yang namanya setiap hari minum air. Ya kan, minum air putih yang banyak, makanya selalu disarankan ya, kalau kita konsul kemanapun, pasti selalu disarankan minum air putih yang banyak. Karena apa? Karena kalau kita kurang minum air putih, otomatis kulit kita pun akan ikutan kering, karena kekurangan air. Gitu. Kemudian juga kita harus merawat kulit. Balik lagi ya, perawatan kulitnya harus yang berkualitas juga. Jangan yang asal murah, terus instan. Jangan ya, karena sesuatu yang murah ataupun instan biasanya mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, jadi kita harus benar-benar pintar memilih skincare yang tepat dan berkualitas. Untuk apa?
untuk membantu atau memperlambat proses pembentukan yang tadi, kerutan-kerutan yang ada. Nah, kemudian kita perlu juga tahu nih rekan-rekan, kulit kita itu kan lapisan yang paling luar ya, yang paling penting, yang paling luar, karena di paling luar. Apalagi kalau misalkan kayak tadi Cikeren udah singgung ya, terkena paparan sinar UV. Nah, kalau terkena paparan sinar UV, itu pasti akan kena dari luar, otomatis kena dari dalamnya juga ya, Cikeren ya. Nah, Iya, betul. dari Cikeren ini bisa jelasin nih, Ci, untuk menganalisa atau menganatomi kulit kita ada apa aja nih. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi kan tadi kan kita udah cerita ya tentang kerutan ini, kerutan itu, kerutan ini ya. Ini tuh sebenarnya dalamnya si kerutan ini, kulit kita tuh seperti ini nih teman-teman. Jadi kita di sini belajar juga ya sedikit supaya kita tuh mengerti si kulit itu tuh keadaannya kalau yang baik, yang sehat itu seperti apa, dan yang sudah mengalami pengerutan itu seperti apa. Yang tadi Michelle udah ceritain jenis-jenis kerutan. Nah, ini tuh bisa dilihat di older skin, jadi kulit penuaan gitu ya. Kita tuh bisa membedain ya, ini younger skin dan older skin dari strukturnya, fungsinya, dan bentuknya tuh udah jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Nih, aku mau bahas dulu tentang kulit younger skin. Ya, ini tuh sebenarnya kulit kita itu selalu terdiri dari 3 lapisan nih teman-teman. Lapisan paling atas yang dinamakan dermis, lapisan tengah yang disebut yang tadi lapisan atas disebut epidermis, lapisan tengah disebut dermis, dan lapisan yang paling bawah itu disebutnya hipodermis. Nah, teman-teman di sini tuh apa sih bedanya dermis, epidermis, hipodermis? Nah, ini tuh sebenarnya kalau lapisan epidermis itu lapisan terluar kulit kita. Jadi yang benar-benar melindungi tubuh kita itu lapisan epidermis dulu nih teman-teman untuk pertamanya. Sedangkan lapisan dermis ini tuh harta karun kulit kita nih di sini. Kenapa sih kok dibilangin harta karun? Karena di sini tuh ya banyak banget penghasil-penghasil kolagen, elastin, fibroblast. Nah, ini tuh yang fungsinya untuk tadi menjaga kekenyalan kulit, kekencangan kulit, menjadikan kulit sehat. Nah, ini tuh semua ada di dermis. Ya, kuncinya itu ada di dermis. Sedangkan hipodermis adalah lapisan kulit paling dalam. Sekarang kan aku mau beli skincare, kenapa sih harus belajar tentang anatomi kulit kayak gini sih, jadi bikin pusing gitu. Nah, teman-teman jangan salah sangka dulu. Nah, ini tuh kita harus mengerti karena skincare kita ini di skin bekerjanya itu karena yang tadi lapisan harta karunnya di sini nih ya. Kita tuh di skin bekerja sampai lapisan dermis skincare kita ini. Sedangkan skincare lain itu yang biasanya cepet gitu ya, begitu kita pakai, kelihatannya bagus nih, tapi kok nggak bertahan lama. Nah, itu tuh biasanya skincare-nya hanya bekerja di lapisan dermis aja nih, teman-teman. Lapisan atas doang gitu ya. Jadi, emang bagus nih dipakai, tapi tuh sebenarnya gitu kan, yang perlu kita perhatikan itu tuh sebenarnya lapisan dermis ini nih, teman-teman. Karena di lapisan dermis itu adalah sumber dari segala pembentuk kulit lapisan atasnya. Ya, misalnya aku kasih contoh lagi nih ya teman-teman ya. Ketika kita tidur di kasur busa, nah kasur busanya itu udah kita pakai kurang lebih 7-8 tahun gitu kan, pasti elastisnya kan berkurang ya, dia agak kempes. Nah, udah nggak enak nih dipakai tidurnya gitu. Sekarang banyak yang jual lapisan atasnya aja gitu. Aku mau beli aja deh lapisan atas. Belilah lapisan atas yang mahal, misalnya latex ya. Aku beli latex dan ditaruh di atas kasur busa tadi gitu. Pas aku tidur, ya ada sih lebih enak sedikit, tapi kok tetap gembos ya. Maksudnya gembos itu kempes gitu, nggak enak. Nah, ini tuh sama dengan keadaan kulit kita nih, teman-teman. Berarti yang harus diperbaiki itu bukan lapisan atasnya sebenarnya, malah lapisan si busanya, lapisan dermis ini nih, teman-teman. Sehingga kita harus cermat dan mengetahui gitu ya, skincare yang akan kita pakai agar lapisan dermis ini tuh ternutrisi juga nih, teman-teman. Gak cuman lapisan epidermisnya aja, teman-teman. Ya, jadi ngerti ya teman-teman ya. Jadi kenapa aku jelasin anatomi ini supaya
teman-teman tuh kebayang, oh ternyata tuh sumber-sumber kulit sehat itu ternyata nggak cuma dari lapisan luarnya, ternyata dari lapisan dermisnya. Ya teman-teman ya tuh strukturnya kalau kulit udah yang menua itu udah nggak kenceng, nggak kenyal lagi, malah ada kerutan, lipatan, garis-garis halus. Nah ini nih strukturnya udah nggak sempurna, mulus lagi. Gitu ya, Shell ya. Yes, bener banget ya. Jadi kita perlu tahu ya, rekan-rekan di sini sedikit ya, ilmunya adalah kulit itu terdiri dari ada lapisan luar ya, yang dinamakan dengan epidermis. Kemudian juga ada kulit bagian tengah, yaitu disebut dengan dermis, dan paling bawah itu adalah hipodermis. Nah, kembali lagi tadi ya, 70% ya di tubuh manusia ini adalah kebanyakan air. Jadi perlu banget balik lagi yang namanya air ya. Semakin menua, otomatis kolagen yang ada di dalam tubuh kita otomatis semakin akan menurun. Tapi buat rekan-rekan semua yang hadir di sini tidak perlu khawatir. Kita akan ada solusinya juga ya, Ci Karen ya. Gimana sih caranya biar kita ini yang namanya menolak tua ya, pasti kita menolak tua semua ya. Tapi kita bisa mencegah atau memperlambatnya. Lambat ya. Betul. Dengan cara apa sih? Nah, yang pertama aku mau sharing ya. Nah, jadi solusi untuk kulit sehat sama kulit kencang. Ya, mungkin di sini terlihatnya simple. Tapi kalau kita jalanin mungkin belum tentu bisa semua ya. Yang pertama adalah kita ini harus mengkonsumsi, balik lagi ya, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi kacang-kacangan itu juga bagus ya, bagus banget untuk kulit ya. Nah, kemudian juga ada dari ikan salmon juga, ini juga bagus untuk kulit ya. Buat yang suka jajan ya, makan Indomie ataupun yang fast food ya, burger segala macam, cimol, cilor, martabak dan teman-teman lainnya ya. Boleh ya, tapi dikurangi ya, atau misalkan sebulan makannya cuma sekali aja. Gitu ya. Karena apa? Karena apabila di tubuh kita tidak masuk nutrisi, ya otomatis akan berkurang juga ya, berkurang kolagen yang ada dalam tubuh kita. Contoh misalkan kita lihat nih orang ini jerawatan dulu nih, jerawatan terus. Nah, kita perlu tahu juga kesehariannya. Apakah dia makan makanannya teratur? Dalam arti apakah dia makannya gorengan terus? Apakah dia makanannya fast food terus? Kita harus lihat dari itu juga, dari pola makannya. Pola makannya teratur nggak? Gitu. Sama misalkan sekali makan banyak gitu ya, apalagi kalorinya banyak banget. Nah, itu juga jangan ya. Jadi setiap kita makan, kita harus rajin juga untuk menghitung kalori yang masuk ada di dalam tubuh kita. Kemudian juga di sini ada olahraga teratur. Nah, Ci Karen mungkin di sini olahraga juga nih, Ci, kalau di rumah selama pandemi. Ya, kalau sekarang masa pandemi kayak gini, kita bisa lakuin olahraga yoga ya. Kalau saya suka yoga juga. Jadi kayak tinggal ikut Zoom yoga sejam, seminggu 2 kali, cukuplah seminggu 2 kali gitu ya, Syel. Karena olahraga teratur lebih baik ya daripada cuman olahraga 1 kali 4 jam, 5 jam, tapi cuma sebulan sekali ya, Syel ya. Yes, benar. Jadi rekan-rekan di sini yang dinamakan dengan olahraga teratur adalah seminggu boleh 2-3 kali. Jadi setiap olahraga minimal 30 menit aja, rekan-rekan. Nggak perlu yang misalkan, Shell, aku setiap bulan olahraga kok, sebulan cuma sekali, tapi setiap olahraga tuh aku bisa 3-4 jam. Jangan ya rekan-rekan, yang kita cari adalah sehatnya. Bukan pada saat kita olahraga, tiba-tiba kita mau krempeng, kurus gitu kan, lalu kita pingsan gitu karena kecapean. Jangan ya rekan-rekan ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah olahraga teratur dalam arti minimal ya, setiap hari juga boleh ya. Misalkan sehari kita olahraga 30 menit aja, rekan-rekan, nggak perlu yang berlebihan gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya, jadi kita harus atur nih, misalkan seminggu mau 3 kali juga nggak masalah. Yang penting kita tahu gitu kan, yang penting kita tahu oh 30 menit aja udah cukup gitu ya. Kemudian juga dari olahraga kita juga harus yang namanya istirahat cukup. Nah, mungkin di sini ya ibu-ibu, rekan-rekan, bapak-bapak mungkin ada juga ya, boleh dilihat ya di sini ada seorang bayi ya, istirahatnya waduh pules banget nih, enak ya. Yang dimaksud istirahat cukup itu adalah ya istirahatnya misalkan ya kita benar-benar kayak deep sleep banget gitu, benar-benar yang pules gitu. Nah, itu yang disebut dengan istirahat cukup. Contoh misalkan kayak ada yang nanya nih,
Shell, aku sih istirahat cukup, tapi aku itu tidur mulai dari jam 3 pagi. Nah, itu juga bukan ya rekan-rekan ya, nggak boleh. Walaupun kita tidurnya cukup, mungkin ya 8 jam, tapi kalau kita tidurnya jam 1, jam 2, jam 3 pagi, itu sama aja bolong ya rekan-rekan. Jadi selain istirahat yang cukup, kita tidur pules juga, seperti bayi yang waduh tidurnya enak Enak banget banget ya ya. itu ya bayi. Aduh, kayak tanpa pikiran. Benar ya. Beban Jadi pules banget. ya benar. Jadi tanpa pikiran benar juga tadi yang disebut sama Ci Karen ya, tanpa pikiran kita buang beban kita dulu, kita istirahat dulu tanpa ada mikirin ini, mikirin itu. Pokoknya istirahat kita harus cukup, buang dulu rasa pusing, rasa stres ya. Apalagi misalkan yang stres berlebihan. Nah, kalau stres berlebihan itu juga nggak baik untuk tubuh kita sendiri, bahkan wajah kita sendiri. Karena semakin kita stres berlebihan, otomatis wajah kita akan terlihat lebih tua, bahkan bisa lebih tua 5 tahun dari umur kita yang ada gitu ya. Jadi hindarkan stresnya gimana, Shell? Ya kita mungkin bisa menggerak-gerakkan wajah kita, senyum sebentar gitu ya, atau kita bisa nonton TV, atau bisa kita olahraga. Nah, olahraga ini juga salah satu untuk menghilangkan stres loh, rekan-rekan. Jadi percaya nggak percaya ya, Ci Karen ya? Ya. Emang Iya. bener loh, kadang kalau abis olahraga itu kayak lebih happy ya nggak sih? Yes, benar. Aku juga ngerasain kayak gitu sih. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang merasakan gitu juga nggak? Jadi ketika olahraga, stresnya tuh hilang. Karena aku juga sama Cikeren merasakan hal yang sama gitu. Ya, mungkin di sini ada ya, aduh bener nih Shell, ketika aku stres, terus pas aku olahraga, apalagi olahraga yang joget-joget, gitu kan. Nah, itu juga bisa menghilangkan salah satu stres kita. Jadi menghilangkan sesaat gitu. Otomatis pikiran kita jadi fresh juga. Nah, kemudian ini ada juga, tadi kan udah dari makanan, dari dalam ya, terus juga dari olahraga, kita harus keringetan, buang keringat kita, kemudian harus istirahat yang cukup, dan juga menghilangkan stres atau menghindarkan stres. Kita juga harus merawat kulit kita nih, Ci, dengan produk-produk yang alami. Nah, apa aja nih, Ci Karen, produk-produk yang dimaksud dengan produk alami? Nah, tadi kan udah dibilangin ya, harus makan makanan yang bergizi, yang bagus, jangan makan junk food, yang gorengan-gorengan, apalagi jajanan di luar sana yang nggak tahu bersih, nggak tahu enggak. Nah, ini tuh teman-teman yang tadi radikal bebas yang kita udah bahas pertama nih, salah satu penyebab penuaan itu adalah paparan radikal bebas nih teman-teman. Nah, yang tadi kita udah mau bahas itu tentang produk-produk skincare. Nah, sedangkan yang ini kita tuh harus mensuplai badan kita tuh dengan suplemen juga yang tadi ya radikal bebas dari dalam kita bisa atasi dengan suplemen ini. Jadi bisa kita menggunakan produk-produk perlebahan, teman-teman. Jadi ada apa aja sih? Kok bisa sih produk perlebahan itu nyambung-nyambung ke skincare, ke kulit wajah gitu? Emangnya ada apanya tuh jembatannya gitu ya? Bisa seperti itu. Nah, ternyata teman-teman tuh emang produk perlebahan ini tuh sangat membantu untuk meningkatkan kualitas dari kulit kita. Begitu juga dari pencernaan yang tadi. Jadi yang tadi Michelle bilang dari tidur yang cukup, makanan, stres yang berlebihan, nah itu bisa juga dibantu oleh produk perlebahan ini. Yang pertama tuh apa sih produknya? Jadi produk yang pertama adalah Royal Jelly. Nah, ini dia yang paling disukain oleh wanita-wanita. Kenapa kok Royal Jelly paling seneng? Soalnya nih si Royal Jelly ini tuh anti-aging, anti penuaan ya Shell ya. Jadi nggak mau kan ya kalau kita kelihatan tua. Benar. Nah, ini pun gunanya untuk meregenerasi sel-sel yang tadi, misalnya tadi kan disebutin ya kolagennya udah produksinya menurun, elastisnya udah menurun. Nah, ini tuh bisa diregenerasi oleh si Royal Jelly ini. Nah, yang kedua adalah bipropolis. Nah, kok ada dua, bipropolis dan propoelik? Nah, itu sebenarnya sama, cuman si propoelik itu adalah ekstrak dari bipropolis. Nah, gunanya apa? Kan tadi udah disebutin nih, salah satu penyebab penuaan itu adalah radikal bebas. Nah, ini tuh gunanya untuk menangkal radikal bebas tadi.
gitu. Jadi selain untuk menangkal radikal bebas, ini tuh ternyata banyak fungsi-fungsi lain yang sangat dibutuhkan sekarang ya Sial ya, kayak misalnya sekarang lagi ada masa pandemi, virus segala penyakit. Nah, itu bisa dicegah oleh di suplemen propolis dan bipropolis ini, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah polinergi. Polinergi itu adalah melengkapi nutrisi kulit secara alami. Tadi kita kan bilang ya, kita nggak mungkin lah nggak jajan gitu, pengen ya kadang-kadang pengen cimol lah atau batagor lah kadang kalau di Bandung. Nah, ini tuh kita biasanya gizi kita tuh yang kita makan setiap hari itu nggak selalu rapih seimbang. Maksudnya ada protein, lemak, karbohidrat gitu, jumlahnya seimbang. Kan susah ya. Nah, ini kita dapat dibantu dengan si polinergi ini, teman-teman asupannya. Nah, yang terakhir nih, Shell. Udah yang semua orang tahu ya, Clover Honey. Clover Honey ini gunanya apa nih? Yang tadi Michelle udah bilang juga nih. Ternyata pencernaan yang baik itu mencerahkan kulit wajah. Bener nggak, Shell? Yes, bener banget. Bisa ya. Jadi pencernaannya pun kita harus baik nih teman-teman. Apalagi kalau tadi kita senangnya junk food, terus jarang makan buah atau sayur, BAB-nya maaf-maaf nggak lancar gitu ya, kita bisa dibantu oleh si Clover Honey ini. Nah, selain itu, Shell, si Clover Honey itu bisa buat apa lagi nih, Shell? Nah, sebelum kita masuk ke Clover Honey, ya, tadi kan udah disinggung juga nih sama Ci Karen ya. Nah, Ci, ngomong-ngomong, kamu kan lagi hamil nih, Ci. Kira-kira ini produknya bisa nggak sih dikonsumsi untuk ibu yang hamil? Nah, bisa banget nih. Apalagi aku senang banget produk berlebihan tuh karena itu juga sih. Jadi aman banget dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Apalagi sekarang ya kadang kan ada beberapa ya ibu hamil itu muka tuh jadi kayak kusem, terus kulit kering. Nah, itu tuh bener-bener bisa dibantu juga sama si Clover Honey ini karena bisa dijadiin masker loh, Shell. Si Clover Honey ini masker kulit wajah. Jadi kita bisa menggunakan Clover Honey ini sebagai masker wajah kita supaya wajah kita itu tetap kenyal. Kadang kan perubahan hormon ada yang menyebabkan kulit kering, terus aduh kayak udah males dandan, udah males apa, yang penting sehat dulu deh, kita maskeran pakai Clover Honey. Yes, Gitu. benar. Terus apalagi nih, Siang? Yes, jadi selain dari dalam, kita juga ada perawatan dari luar juga, karena itu penting banget ya. Nah, ini tadi aku lagi baca-bacain chat dulu nih, Cikaren, lucu-lucu ya, karena tadi bahas yang olahraga untuk menghilangkan stres, ini juga ada nih dari Ibu Agustitan. Ya, bisa sekalian pelampiasan kalau olahraga ya. Jadi aku nih tadi sebelum tadi aku baca chat-chat nih dari para pemirsa nih semuanya, bener banget ya. Jadi balik lagi tadi sedikit olahraga, jadi lupa stresnya, bener banget. Dan juga ada nih yang hobinya misalkan dari Ibu Rita, hobinya makan gorengan biar enggak stres ya. Boleh-boleh aja Bu, tapi ya jangan lupa ya dikonsumsi produknya juga. Jadi biar seimbang dan jangan terlalu banyak juga gitu. Kalau bisa dibatasin ya. Oke Cikaren, kita lanjut ya. Jadi tadi Cikaren ini sudah jelasin nih dari dalam, karena penting banget dari dalam menerangkan. Jujur saya itu juga dulu penggemar ya, setiap hari saya makan cilor, makan empe-empe, ya kan, terus makan, aduh makanannya pokoknya yang nggak bergizi gitu kan, tapi enak gitu kan, generasi micin ya kan. Tapi ternyata Cikeren dan rekan-rekan semua di sini itu nggak bagus banget, karena apa? Begitu saya makan ya, berapa hari kemudian langsung jerawat di pipi. Nah, kalau misalkan jerawat di pipi, udah harus tahu bahwa pencernaan kita itu tidak beres. Nah, salah satunya kita harus mengkonsumsi di produk ini. Karena ketika saya konsumsi Clover Honey, tadi Cikaren juga bilang bisa buat maskeran. Jadi kalau misalkan yang mempunyai masalah jerawat, bisa maskeran pakai Clover Honey. Tapi bukan cuma dimaskerin aja, bisa kita minum juga. Biar dari dalam pencernaan lancar, otomatis jerawat yang ada di dalam wajah kita juga akan mereda lama-lama. Gitu, setuju ya? Oke. Nah, kemudian lanjut lagi, ada apa sih nih, Shell, Cikeren? Nah, kemudian juga ya masuk lagi nih, nanti skincare lagi ya, Shell ini ya. Benar ya, jadi nanti ini sebentar lagi yang akan ditunggu-tunggu ya, kita juga ada ya kedatangan
3 narasumber nih yang cantik-cantik ya, dari umur yang berbeda juga, tapi wow banget nih setelah Wow. menggunakan Biskin ya. Nanti dulu Ci ya, kita spill dulu Ya, tunggu nih. dulu sebentar. Tahan dulu pemirsa ya. Jadi aku mau jelasin sedikit sebentar ya. Jadi tadi sudah dari B-Product menggunakan HDI, kita juga dari luar nih menggunakan Baskin. Kenapa sih harus Baskin, Ciel? Nah, aku mau jelasin sedikit. Kalau Baskin kita ini mengandung 6 antioksidan atau 6 core antioksidan, di mana pada skincare lain itu hanya terdapat 2-3 kandungan antioksidan aja. Nah, dan perlu berbangga lagi ya, biasanya kalau mungkin skincare yang lain terdapat kandungan royal jelly dan honey juga. Tapi kalau di kita ini menggunakan produk HDI, jadi menjadi satu kesatuan. Wah, enak banget ya skincare Baskin, tapi pakai royal jelly-nya dari HDI. Kemudian juga madunya dari Clover Honey HDI juga. Gitu. Nah, yang dimaksud 6 core antioksidan ada apa aja? Yang pertama adalah dari asparagus ekstrak, yaitu mungkin tahu ya rekan-rekan ya, ada yang mengandung glutathione, yaitu untuk mencerahkan kulit kita dari dalam. Nah, kemudian juga ada vitamin C dan ada vitamin E, yang dimana menutrisi kulit kita yang disebut dengan 7B complex. Ya, contoh misalkan dari beri-berian. Jadi produk kita Biskin ini mengandung dari beri-berian, ada dari blackcurrant, kemudian ada dari raspberry, yang untuknya fungsinya melawan radikal bebas dan mencegah penuaan dini juga. Nah, kemudian juga ada dari brokoli ekstrak yang disebut dengan alpha lipoic acid ya. Kemudian dari brokoli ini menetralisir radikal bebas juga. Dan kemudian juga ada Q-Coten. Nah, kalau Q-Coten ini dari kacang-kacangan yang dimana memperbaiki kerusakan kulit dengan menstimulasi kolagen. Jadi menjaga agar kolagen kita tidak hilang. Dan kemudian ya dari kelima ini kemudian diikat oleh B2O. Nah, B2O ini ya yang tadi sudah kita singgung itu dari honey, dari perlebahan ya, yaitu sebagai antibakteri, antiinflamasi dan kemudian juga meningkatkan kelembapan. Ya, jadi lengkap banget ya Cikeren produk Biskin kita ini. Ah, ternyata ini yang lain tuh cuma punya 2 ya, core antioksidannya ya. Iya. Kalau Biskin itu bisa menggabungkan hingga 6 loh antioksidannya. Jadi keren banget nih si Biskin. Terus semua bahan-bahannya juga bahan-bahan alami ya, Shiel ya. Tadi ada Michelle bilang asparagus, terus ada beri-berian, kacang-kacangan, brokoli. Terus yang paling spesialnya lagi ternyata menggunakan produk perlebahan dari HDI ya, Shiel. Yes, Keren bener banget. banget. Ya, jadi buat rekan-rekan nggak perlu khawatir nih, misalkan, aduh, produk ini tuh biasa kan suka ada yang ngetes dulu ya, di belakang telinga, alergi nggak nih ya, takutnya ya, tenang aja pemirsa, Bapak, Ibu semua. Kita produk Biskin sudah dites alergi di Korea. Nah, langsung kita masuk nih. Mungkin banyak yang bingung ya, aduh, Biskin tuh apa? Ada apa aja? Nah, Cikeren juga udah coba Biskin ya, Ci ya? Iya, betul. Jadi yang tadi Michelle bilang ya, bener banget loh, itu yang alergi aku juga kerasa banget karena aku tuh gampang banget alergian gitu kulitnya ya. Ternyata ketika aku coba pakai Biskin, nggak alergi, enak banget gitu. Kayak dulu pakai kena air laut alergi, aku dulu pernah coba juga nih produk perlebahan lain, tapinya aku hanya pakai di tangan aja terus merah ternyata bengkak. Nah, setelah aku coba ini Biskin yang biarpun ada produk perlebahannya, tapi ini benar-benar udah dites alergi, Shell. Jadi oke banget nih produknya. Nah, produknya itu apa aja sih? Kok ini kelihatannya banyak? Nah, sebenarnya sih nggak banyak. Ini tuh cuman ada 2 seri V-line dan W-line. Nah, bedanya apa sih kok V-line sama W-line? Nah, biasanya ini tuh kita bedakan untuk jenis kulitnya. Nah, kalau kulitnya kita terasa normal, terus ada jerawat sedikit, berminyak di daerah T-zone, nah itu biasa kita arahkan ke pemakaian V-line. Sedangkan ketika kita bertemu dengan klien yang ada flek, terus kulitnya sensitif, nah kering juga, ini kita bisa arahkan ke seri W-line. Terus boleh nggak di-mix antara V-line dan W-line? Boleh banget, misalnya
Cleansing-nya itu pakai W. Nah, essence-nya pakai V. Nah, itu tuh boleh ya, teman-teman. Jadi kalau di sini tuh nggak wajib harus kalau misalnya V semua, W semua. Nah, ini tuh enggak ya, teman-teman. Terus kok itu banyak banget sih botol-botolnya, apa aja nih? Ini tuh sebenarnya nggak banyak, teman-teman. Cuman ada satu, pembersih. Jadi dua-duanya ada pembersih ya, teman-teman. Cuman beda bentuknya aja. Nah, kedua adalah esen. Esen tuh apa sih? Banyak yang sering tanya kan, esen tuh apa sih? Toner. Ya, ini tuh beda sama toner karena esen di kita mempunyai fungsi yang sangat spesial. Apa fungsinya? Dapat menyeimbangkan kulit wajah kita, pH kulit wajah kita. Jadi ketika kita habis cuci muka, biasa kulit wajah kita itu berubah. Nah, untuk dikembalikan lagi ke pH wajah kita yang aslinya, kita menggunakan esen ini. Yang ketiga adalah day cream. Day cream, terus ada night cream-nya, dan yang terakhir itu adalah serum. Nah, ini yang kecil ini ya, serum ini Vichy. Yang best seller banget Vichy ini ya, vitamin C. Dan kalau yang ini untuk flek serumnya, teman-teman. Ini untuk mencerahkan dan ini untuk fleknya. Jadi kita tuh bisa mengkombinasi sesuai kebutuhan dengan kulit wajah kita. Nah, terus ini apa nih rangkaian produk lain di pinggirnya? Ini tuh ada yang namanya SS cream. Teman-teman kayaknya udah sering denger ya, SS cream apa sih? Nah, ini tuh sebenarnya tuh sunblock, tapi dia tuh yang punya kita nih, Biskin. SS cream ini tuh 4-in-1, teman-teman. Jadi udah sekaligus sunblock, base foundation, skincare, foundation juga. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke undangan atau pergi keluar, tinggal pakai SS cream ini tuh udah kayak nge-cover gitu ya, Shell, yang tadinya. Ringan banget ya, Cia, teksturnya ya. Iya, udah. Tapi ya ringan, nggak kayak foundation lain kan. Kalau foundation tuh teksturnya kita begitu pakai tuh kayak kulit wajah kerasa berat. Nah, kalau ini tuh ringan banget, enak banget dipakainya. Udah gitu, ini tuh sudah SPF 50 dan PA+++, yang artinya itu bisa melindungi dari UVA dan UVB hingga pemakaian 8 jam. Jadi ketika kita pagi pakai nih, misalnya sebelum ke kantor pakai, siang-siang kita ternyata ada survei ke lapangan. Nah, kita nggak usah tambahin itu tuh, si SS nggak usah, sunblock nggak usah, karena dia bisa melindungi kulit wajah kita hingga 8 jam, hingga sore-sore. Nah, terus yang kedua nih, barang yang kedua ini adalah eye care. Eye care ini seperti eye serum ya teman-teman. Jadi ini tuh fungsinya untuk krim daerah mata. Jadi biasanya kalau udah ada kantung mata, mata panda, kurang tidur, apalagi kalau sekarang ya seringnya online, kerja di rumah, liatin handphone, liatin gadget gitu ya. Nah, ini tuh bisa dibantu oleh pemakaian eye care. Terus ada lagi anti akne. Anti akne sesuai namanya, ini digunakan untuk jerawat nih teman-teman. Jadi ini tuh punya kelebihan loh anti akne kita. Jadi yang biasa cuma buat ngobatin jerawatnya, kalau kita itu bisa untuk 3-in-1, membersihkan, menenangkan, dan melindungi si jerawat. Jadinya jerawat kita tidak terinflamasi. Jadi biasanya kan udah ada satu jerawat di pipi, kok sebelahnya jadi ada lagi. Terus ada lagi. Nah, ini tuh mencegah ya, ketika kita memakai anti akne itu mencegah untuk terjadinya inflamasi ke sebelah-sebelahnya gitu. Yang terakhir ini adalah bedak kita nih, Flawless. Flawless powder ini salah satu best seller banget produk kita. Karena ini bedaknya satu-satunya yang memiliki kandungan royal jelly dan madu, produk berlebahan loh teman-teman. Jadinya kita pakai bedak ini tuh sekaligus ada skincare-nya. Yang tadi ada royal jelly untuk regenerasi kolagen. Nah, hebat banget kan ini bedaknya. Dan ini tuh mempunyai tekstur yang sangat ringan ya, Shell. Jadi kalau kita pakai, nggak berat ya, Shell ya? Iya, benar banget rekan-rekan ya. Jadi untuk misalkan tadi aku lihat di chat ada yang nanya juga nih, Cikeren, SS cream itu bisa pakai buat cowok nggak sih? Bisa banget, itu sih. Kan kita di sini ya ngomongin skincare nggak selalu untuk cewek-cewek ya, ternyata cowok juga butuh banget nih skincare gitu.
suami aku juga pakai nih SS, apalagi dia sering kerja lapangan, kadang kontraktor, interior, nah itu kan sering banget kena paparan sinar matahari. Terus aku bilang ya udah kamu pakai aja gitu, supaya melindungi kulit ya, karena juga nggak baik ya Sial, kayak kita terkena sinar UV, UVA, UVB gitu kan juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Untuk perempuan iya, untuk laki-laki iya. Jadi ini tuh aman banget buat cewek, buat cowok. Dan sifatnya itu transkulen. Jadinya akan menyamai warna wajah kulit kita. Gitu. Pas pakai sih kelihatan kayak lebih putih. Pas suami pakai pertama kali juga gitu. Ih, nggak mau pakai kayak gini, maluin kata dia. Kok putih kayak gini gitu kan? Karena sebagian kan pasti kalau kulitnya cowok itu lebih gelap ya daripada cewek. Dia bilang nggak mau Terus saya bilang, nggak apa-apa, kamu pakai aja. Nanti setelah 20 menitan, dia tuh bakal menyamai warna kulit wajah kita. Terus dia bilang, oh iya ya, ternyata benernya jadi nggak kelihatan, malah kelihatannya lebih glowing, kata dia. Jadi senang banget dia pakai si SS Cream ini. Iya, oke. Nah, mungkin di sini udah pada coba semua, rekan-rekan boleh ya dibantu di kolom chat ya. Udah coba Biskin yang mana aja nih? Apa udah coba semuanya? Ya kan udah coba satu serangkaian V-line, kalau mau buat glowing, atau kalau mau mencerahkan, bisa pakai Wang-Wei line-nya, atau W line. Nah, terus juga diiringi dengan teman-teman yang lainnya juga nih dari Biskin. Ada SS Cream, bisa pakai di rumah juga. Jadi nggak masalah ya. Kemudian juga ada eye care ya, misalkan untuk mata, ada anti akne untuk jerawatan, dan ada juga loose powder ya. Nah, mungkin udah ada yang coba semuanya nih, atau misalkan aku oke, dari Kamaya aku baru pakai SS Cream. Oke, nanti coba yang lain lagi ya Kak ya. Jadi bisa sekalian bikin TikTok, bisa bikin Reels. Jadi biar orang, wih gila ini bagus banget ya skincare-nya. Apa tuh? Jadi biar pada kepo-kepo ya. Nah, lanjut ya, di sini tadi kita udah bahas semuanya dari anatomi kulit, kemudian gimana cara mencegahnya, kemudian juga dari dalam perawatan, dan ada dari luar dari Biskin. Nah, sekarang kita lanjut ya ke narasumber nih. Nah, mungkin rekan-rekan di sini bilang, beneran nggak sih ini Biskin nih? Nah, kita langsung panggilin sama narasumbernya ya, Cikeren ya. Ya, nah, ini narasumbernya itu ya teman-teman. Kita bisa dengar testimonial mereka yang kok bisa ya Biskin tuh merubah kulit mereka sampai sedemikian gitu ya teman-teman ya. Yes, bener banget ya rekan-rekan ya. Tanpa berlama-lama lagi ya rekan-rekan mungkin udah nggak sabar nih ya wajahnya yang mana nih. Nah, kita panggilkan dulu ya. Yang pertama dari Karina ya, mungkin kita boleh sapa dulu ya. Beliau ini umurnya baru 27 tahun ya. Mungkin aku mau sapa dulu nih. Halo Karina. Halo Karina. Ada di mana Kak Karina? Oke. Adakah Karina? Oh, belum bisa unmute belum bisa katanya. di-unmute ya. Sebentar ya. Aku coba ke partisipan dulu. Oke, mungkin apakah sudah bisa, Karina? Boleh dibuka mute-nya. Ya, apakah sudah bisa? Boleh dibantu ya di kolom chat. Ya, jadi bisa lihat ya, mungkin pada terpana dulu nih sama wajahnya nih, sampai kita menunggu Karina ya. Masih belum bisa ya, sebentar. Aku ketik dulu ya. Wah, ini bikin kita terpana ya, Cikeren ya. Dengan wajahnya. Oke, udah bisa ya? Hai. Oke, aku sudah pin. Udah, Karina? Ya. Halo, Karina. Pagi semuanya. Pagi. Halo. Wow. Yang pertama kita lihat apa di sini wajahnya yang glowing. Oh my god. Nah, Karina mungkin boleh dijelaskan nih sedikit nih. Ini kan kita lihat nih transformasinya ya menggunakan Biskin. Awalnya ini kondisi kulit sama jenis kulitnya tuh seperti apa? Jadi jenis kulitku itu adalah dehidrasi dan juga banyak kerut-kerut ya. Jadi karena kering, terus jadi banyak kerut nih. Pikirnya dulu, umur 20 tahunan nggak mungkin lah ya
muncul kerut gitu Michelle. Ternyata kok di dahi mulai banyak. Kok first line, smile lines aku tuh dalam banget gitu. Nggak senyum aja tuh kelihatan gitu. Oh, oke. Berarti mempunyai masalah garis-garis. Nah, di sini ya rekan-rekan jangan disangka kayak, aduh, ntar deh tunggu umur 30 baru perawatan deh, atau umur 40 gitu. Jangan ya. Selagi bisa ya, selagi sedini mungkin ya, sekitar umur 20-an itu kita udah harus merawat kulit kita ya. Setuju ya Karina ya? Setuju banget. Ternyata bahkan dari umur 18 tahun kali ya udah mulai jaga kulit gitu. Karena kelenturan kulit itu tuh makin berkurang terus kan ya setiap tahunnya ya. Betul, setuju banget ya. Apalagi di sini Karina seorang makeup artist ya. Betul, dituntut harus terlihat selalu cantik ya. Pagi-pagi subuh harus sudah cantik. Wah, gitu. iya. Benar banget. Ini benar-benar luar biasa banget nih ya. Kalau makeup artist biasanya identik dengan selalu bangun pagi, bangun subuh ya, tetap harus fresh ya. Karena apa? Karena personal branding juga ya, Karina ya. Betul sekali. Nah, kalau pakai biskinnya boleh dikasih tahu nih, mungkin rekan-rekan yang mempunyai masalah yang sama seperti Karina nih. Produk biskinnya pakai yang apa aja nih dan udah berapa lama? Karena kulitku kondisinya adalah kulit yang dehidrasi cenderung ke kering, jadi aku mix. Jadi aku pakai untuk cleansernya aku pakai W line, lalu aku essence-nya pakai W line. Dengerin dulu. Oke, lanjut. Ya, oke, essence-nya ada pakai W line, lalu untuk serum dan day cream aku pakai V line. Oke, wow, ya. Jadi W dan juga V line. Gitu. Oke. Nah, mungkin pada ini kali ya, emang bisa ya skincare doang itu mengurangi yang namanya smile lines ya, Michelle ya, bener nggak? Pasti banyak yang bertanya gitu ya. Mungkin aku di sini kasih tips sedikit. Ini juga yang biasanya aku lakukan juga ke klien. Biasanya aku kalau misalkan aku pakai skincare, itu aku sambil aku pijat, lalu aku tarik ke atas. Oh, wow. Kita dapat Dan tipsnya lagi nih dari seorang makeup artist. Pakai biskin sekitar 1 tahun ya. Ya. Jadi benar-benar baru kelihatan itu sekitar 6 bulan. Karena biskin itu kan natural juga ya, Michelle ya? Yes, benar banget. Yes, gitu. Oke, berarti terlihat selama 6 bulan ya. Nah, mungkin di sini ya rekan-rekan ada yang udah pakai biskin, misalkan, aduh aku baru pakai sebulan nih, kok belum kelihatan hasilnya. Nah, jangan ya, misalkan kita lihat, wah aku udah pakai nih, misalkan 8 bulan, aku begitu lihat Karina kok, aku kok lama gitu. Nah, jangan ya rekan-rekan, pokoknya setiap manusia, setiap orang kulit kita itu berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan antara kulit kita sendiri dengan kulit orang lain. Jadi setiap manusia itu prosesnya beda-beda. Jadi nikmatin aja prosesnya, apalagi biskin ini produknya alami semua. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak akan hilang gitu. Pasti akan kulitnya terlihat sehat, otomatis juga masalah-masalah yang ada di kulit wajah otomatis akan berkurang juga. Yang penting apa? Yang penting balik lagi konsisten. Oke, kalau gitu. Oh iya, Cikaren untuk Karina satu lagi. Ketika pemakaian biskin merasakan apa nggak gitu, misalkan yang dirasakan sebelumnya kayak gimana gitu, misalkan dari smile line-nya kan udah lumayan memudar gitu, mungkin ada hal lain lagi yang dirasakan sebelum dan sesudah pemakaian biskin. Yes, yang aku rasakan adalah dari kadar airnya juga benar-benar berubah banget ya. Yang tadinya tuh benar-benar gampang banget dehidrasi. Kalau misalkan pakai makeup itu langsung kelihatan banget flaky. Padahal cuma pakai SS cream misalkan gitu kan. Dulu cuma pakai SS cream nih, tapi aduh sininya semuanya tuh kayaknya pecah-pecah semua gitu ya. Nah, setelah udah rutin pakai skincare biskin, itu tuh benar-benar makeup tuh gampang banget dan tahan lama juga gitu. Ini aku udah makeup dari jam 10 pagi. Wow. Awet banget ya berarti ya Karina ya. Karena kulit wajahnya udah sehat kali ya, jadi make up pun lebih awet ya. Udah awet, udah gitu make upnya gampang, praktis banget. Wow, ya. Kelihatan masih glowing banget loh. Iya, bener. Sekarang udah sore ya. Iya bener, glowing banget. 7 jam make upnya.
Oke, kalau gitu. Thank you ya Karina untuk sharing penggunaan produk Biskinnya. Semoga sukses selalu ya. Oke, nah kemudian narasumber yang kedua nih, langsung kita panggilkan ya. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga ya, yang mempunyai 3 anak juga. Beliau juga seorang dari entrepreneur dari HDI. Langsung kita panggil ya. Di sini ada Ci Sylvia. Sebentar, aku unmute dulu. Oke, sudah di-unmute ya. Halo Ci Sylvia. Halo Sylvia. Michelle, halo Karen. Pagi Pagi. semuanya. Oke. Nah, Ci Sylvia, kalau kita lihat di sini kan kayaknya wajahnya ini ya, wah dari yang sebelah kiri terlihat sekarang lebih muda lagi nih. Nah, mungkin boleh diceritain ya, Ci ya. Ini mungkin ada masalah sebelumnya, kondisi kulitnya seperti apa gitu, sama jenis kulitnya. Nah, sebenarnya ya, kalau jenis kulit aku tuh normal. Dibilang aku ada problem nggak? Aku dari dulu sebenarnya nggak ada problem kulit. Tapi kalau dulu tuh aku berasa kulit aku tuh ada nggak mulus gitu. Kalau disentuh gini, kayaknya ada aja yang beruntusan. Nah, dulu tuh jadi aku dari muda, sebenarnya dari aku belasan, aku udah mulai pakai skincare. Tapi skincare bukan dari Biskin, tapi dari merek-merek yang kita bisa temuin di App Store. Nah, itu tuh sebenarnya menurut aku ya, setelah aku telusuri, ya mungkin itu investasi yang udah aku lakukan dari dulu. Investasi ke kulit aku sendiri. Nah, dan kebetulan mama aku itu dia pernah menggunakan skincare dengan dokter. Jadi dari dulu dia selalu menyarankan, lu jangan pernah pakai skincare dari dokter. Pakai skincare yang umumnya aja. Nah, jadi aku mengikuti itu. Nah, so far jadi aku merasakan setelah menggunakan skincare, ya emang kulit aku nggak ada masalah. Terus gimana sih bisa pakai Biskin? Awalnya karena penasaran lah ya, dibilangnya 6 core, katanya lebih bagus. Penasaran dong, namanya emak-emak, apa sih bedanya, pengen tahu gitu kan. Nah, aku cobain tuh. Sebulan, 2 bulan, aku nggak merasakan perbedaannya. Biasa aja kok, maksudnya toh kulit aku emang nggak masalah. Tapi ternyata ya, setelah kurang lebih 6 bulan kemudian, aku merasakan ternyata kulit aku tuh emang beda. Teksturnya juga lebih bagus, dan setelah aku raba tuh emang lebih halus. Sebenarnya kalau dilihat di foto mungkin nggak terlihat beda sampai gimana. Tapi kalau di zoom, sebenarnya itu ada titik-titik putih. Itu tuh sekarang menghilang. Jadi itu yang aku merasakan dari Biskin segitu bagusnya. Jadi di sini tuh rekan-rekan aku mau sharing, jangan melihat ini tuh short term, pasti ada waktunya. Nggak mungkin cuma 1-2 bulan ada hasil, karena ini skincare-nya alami ya. Dan tentu aja yang tadi Michelle udah bilang, setiap orang pasti beda-beda hasilnya. Jadi jangan putus asa, dicoba terus, pasti nanti akan ada hasilnya. Itu Michelle. Wow, berarti Ci Sylvia ini udah investasi ya dari awal ya. Waduh, jadi udah kelihatan banget ya. Tapi ketika permasalahannya adalah ketika disentuh gitu ya, Ci ya. Mungkin ada muncul ya. Nah, jadi rekan-rekan di sini ya, kalau Biskin itu nggak harus dari yang mempunyai masalah kulit wajah. Nah, mungkin seperti Ci Sylvia ini ya, misalkan penasaran nih sama Biskinnya, cobain, sok atuh langsung cobain gitu. Jadi ketika wajah kita pun nggak ada masalah, ya justru kita harus menutrisi juga biar kulit kita ini ya mencegah yang namanya dari penuaan dini juga. Wow, Ci Sylvia ini bener-bener wah gila. Mukanya ini makin awet muda di sini ya, penggunaan Biskin ya, Ci Karen juga ya. Iya, benar banget ya. Kalau misalnya lihat muka Ci Sylvia itu kayak ABG loh. Iya benar, padahal Awet udah 3 muda. anak nih ya. Iya. Iya, oke kalau gitu. Thank Ya you. mungkin itu kali ya Michelle, aku saranin untuk rekan-rekan mungkin yang udah punya anak remaja, ABG, itu boleh untuk merawat kulit wajah sedini mungkin. Pada saat mereka udah mulai menstruasi itu boleh banget menggunakan produk dari Biskin. Itu produk kita alami. Oke, wah, thank you banget ya Ci Sylvia untuk sharing dan ada tipsnya juga nih langsung ya dari Ci Sylvia yang sudah menggunakan produk Biskin. Jadi mungkin buat yang sudah mempunyai anak wanita yang sudah menginjak remaja, boleh langsung dicoba serangkaian produk Biskin ya. Oke, Ci Sylvia, thank you ya Ci untuk sharingnya, sukses selalu. Thank you. Oke, nah sekarang kita langsung nih ya, langsung kemana? Kita langsung ke
Berikutnya, nanti kita akan langsung dibawakan oleh narasumber yang ketiga ini ya. Beliau adalah seorang entrepreneur dari HDI juga ya, bahkan sudah punya cucu nih. Jadi luar biasa banget ya, tapi kita bisa lihat ya di gambar yang ketiga ya, ini adalah Ibu Tuti Kurniawan dari Bandung juga ya. Nah, nanti beliau yang akan membawakan nih facial acupressure seperti apa nih. Nah, mungkin boleh sembari dipraktekkan juga ya buat rekan-rekan di sini. Jadi besok-besok atau pas malam mau cobain udah bisa langsung tahu gitu ya untuk merilekskan otot-otot di wajah kita. Langsung kita panggilkan. Selamat pagi, Bu Tuti Kurniawan. Halo Ibu Tuti. Pagi semuanya, Michelle, Karen, terima kasih. Halo. Oke. Selamat pagi teman-teman di ruangan. Ini ya teman-teman ya, aku perkenalin sedikit lagi tentang Ibu Tuti. Jadi Ibu Tuti ini udah mempunyai cucu ya, kalau aku lihat dari foto ini dan foto yang kedua ini. Jadi ini pertamanya Ibu Tuti seperti ini kulit wajahnya, yang kedua seperti ini ya, jauh beda banget sih. Nah, tapi nanti kita lihat videonya ya teman-teman. Ini tuh lebih bagus lagi daripada di foto deh, bener. Karena kebetulan aku di Bandung dan Ibu Tuti di Bandung juga, jadi aku suka ketemu gitu. Ini Ibu Tuti enak banget nih kulitnya, kenyal. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya ketika Ibu Tuti aku puntur mukanya, aku pressure, itu tuh kayak, aduh enak banget gitu, mukanya kenyal-kenyalnya enak banget. Nanti teman-teman bisa lihat, tuh apalagi ini udah punya cucu lagi ya. Ini benar-benar kayak tadi loh teman-teman, usianya 50, tapi kulit wajahnya seperti umur 20-an nih teman-teman. Iya, bener banget ya. Jadi walaupun di sini mungkin yang, aduh, kayaknya udah putus asa nih ya. Waduh, umurnya nih udah ini ya, udah ke atas gitu ya, misalkan ya. Nah, udah bukan ABG lagi, tapi nggak perlu berkecil hati ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk merawat kulit kita ya, Ci Karen ya. Oke, sesuai tadi dengan janji kita ya, Ci ya. Kita akan masuk ke facial acupressure nih. Nah, mungkin langsung dipraktekkan sama Ibu Tuti Kurniawan. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini semua teman-teman ini yang udah muji saya ini harus ditraktir ya sama saya ya. Oke, nah kita mulai aja. Mungkin saya sharingkan apa sih yang saya lakukan tiap pagi, hari, dan malam hari ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya punya yang namanya produknya boleh ikutan juga. Jadi saya memakai produknya yang Feline dan Wellline. Ada dua produk yang saya pakai, tergantung dari saat itu saya merasakan seperti apa. Jadi sama seperti tadi Karen sama Michelle sudah mengungkapkan, produk kita itu bisa di mix and match. Jadi teman-teman nanti mungkin akan ada lagi kelas selanjutnya ya, mungkin kita akan bawakan juga bagaimana sih caranya mix and match. Tapi pada pagi hari ini saya akan memakai yang Feline. Feline ini teman-teman bisa pakai, itu cuma dikit banget ya. Jadi pakainya itu cuman segini ya. Ya jadi satu begini tuh sekarang ini lagi diskon 15% ya, teman-teman boleh manfaatin. Ini tuh kurang lebih saya habis 8 sampai 9 bulan. Ya, jadi produknya betul-betul ekonomis banget. Lalu teman-teman bisa pusat dulu ya teman-teman. Jadi bukan yang tadi itu ditaruh di wajah langsung, tapi jadikan busa. Lalu Anda langsung letakkan di wajah sambil dipijat-pijat wajahnya ya. Karena kenapa? Karena banyak orang tuh yang mencuci wajah itu gambarnya nggak ada. Nggak usah share. Ya. Mungkin boleh di stop share. Stop share aja. Di stop share aja. Oke, jadi teman-teman wajah Anda ini adalah wajah ya. Jadi bukan wajan. Wajah ya. Jadi bukan gosok kayak wajan, ya, tetapi Anda harus menikmati si wajah ini, ya, dan mengelus-ngelus dia, ya. Karena kenapa? Karena yang namanya Feline V1 ini, dia mempunyai soft bead cleanser yang bisa membuat kulit-kulit mati kita itu terbuang, ya, tetapi bukan yang namanya berlebihan, ya. Jadi mulai dari dahi kita ini yang sering-sering kerutan ya.
Jadi Anda boleh melakukan gerakan seperti ini, ya. Atau hanya melakukan pergerakan seperti ini aja udah boleh, nggak apa-apa ya. Dilakukan dengan jari, 2 jari seperti ini ya. Jadi dielus-elus ya teman-teman sampai ke tempel ini, terus ke wajah di sini. Setelah itu kita lakukan pijatan sedikit ya. Jadi kita lakukan pijatan ke arah atas, sama seperti tadi Karina bilang. Di sini kita ada tulang pipi ya teman-teman, boleh pegang sendiri tulang pipi itu. Anda susur tulang pipinya ya sampai ke arah telinga. Di sini ada telinga kita. Kalau kita tekan telinga dalam ini, kita kayak nggak kedengeran. Nah, sampai situ acupressure-nya ya. Jadi setelah itu kita akan mulai dari hidung kita ke arah telinga bagian bawah di sini ya. Tekan lagi dikit-dikit. Setelah itu bibir ya ke arah bawah lagi. Setelah itu di dagu kita dicubit ke arah atas. Kenapa? Anda lihat ya. Ketika aku menyubit ini ke atasin, otomatis pipi kita ngangkat. Betul ya? Tapi kalau kita kendorin gini, otomatis turun. Jadi kita cubit, tarik ke atas. Sampai ke telinga sini. Ya, saya ulang ya. Mungkin teman-teman bisa ikut. Diputar. Jadi sambil mencuci muka, Anda juga memberikan konsultasi dengan diri Anda sendiri. Ayo, kulitku. Ayo, jangan tambah tua ya, aku elus-elus kamu. Jadi berikan kata-kata positif ya kepada kulit kita. Kenapa? Kalau kita memberikan ke tubuh kita kata-kata positif, otomatis sel-sel dalam tubuh kita pun juga akan positif. Misalnya nih, habis marah nih ya, Anda boleh tarik nafas, nanti at the end of the class saya akan berikan bagaimana Anda memulai untuk menguasai bagaimana Anda tidak bisa marah. Ya, bukan tidak boleh marah, tetapi marah yang terkendali. Ya, jadi saya ulangi lagi tadi, ini daerah sini ke pinggir, lalu hidung, ya, ini dicuci sampai ke sini, dari sini, ya, sini, ya tadi, ini dicuci. Nah, ya, beres. Karena di sini ini saya darurat ya airnya. Jadi saya pakai sponge. Kalau Anda cuci muka, pakai biasa aja. Jadi kita akan massage mata kita. Pelan-pelan. Jangan kayak wajan, karena ini adalah wajah ya. Leher kita juga mulai dielus-elus. Kita sayangi diri kita sendiri, bilang saya menyayangimu. Walaupun kamu sedang marah, kita sedang marah. Sambil kita membersihkan wajah kita berikan itu beres, melakukan apa? Memberikan yang tadi ya sudah cuci muka. Biasanya wajah kita itu kita akan melakukan tapi esensinya saya biasanya taruh di pada ya. Jadi kita terus lagi. Sambil diratakan, sambil dielus-elus lagi. Ada yang bilang, aduh Cituti lama banget ya ngurusin muka ya, lamanya juga ngurusin muka ya. Ini kira-kira 10 menit, udah lama. Sampai ke kelopak mata. Gerakannya kayak tadi persis. Beres. Sekarang saya akan memberikan wajah saya serum.
Serum tergantung dari keadaan wajah saya saat itu. Sekarang saya akan memberikan serum vitamin C. Serum vitamin C ini saya akan letakkan di ini saya masukin ke travel ya, kayak di awet. Ini saya letakkan di 5.1 leher, jangan lupa. Ini leher yang di sini tuh kita taruh di leher. Karena area leher ini juga harus kita jaga ya teman-teman. Karena kenapa kayak tadi ya, ada kerutan gravitasi. Ya, dari sini mulailah kita meletakkan si serum itu, kegiatan lagi. Sama kayak tadi, ratain dulu. Jangan lupa seluruh wajah ya. Ini tuh 3 tetes itu cukup. Ya, jangan lupa pakai serum eye care. Sama eye care juga saya taruh di sini di punggung tangan. Cuman setengah tetes aja. Kita taruh di pelak matanya. Nah, yang lebihnya ini saya biasa suka taruh di antara filter type. Dengar dulu sebentar sebelum selesai. Dari sini kita akan melakukan Oke, di sini suka banyak sekali kerutan-kerutan. Anda boleh ikut ya. Jadi tangan kita ini taruh di kepala sini. Jadi tangannya ini yang mengelus-ngelus. Nah, betul. Suryanti, betul. Aku cuma bisa lihat yang sebagian aja, maaf teman-teman. Sampai ke yang namanya smiling line. Jadi tangan kita yang naikin ke atas. Sampai ke, ya, kembali lagi yang ininya juga. Sama ya. Jadi ditarik. Anda bisa lihat ya, kelopak mata kita ini yang paling sering turun nih. Sama ya. Ini di sini kerutan-kerutan tadi ya. Kerutan apa ingat tadi yang sudah diterangkan. Lalu smiling line yang model-modelnya yang turun-turun itu bisa dilakukan seperti ini. Lalu alis boleh pegang kayak dua ini. Di alis tekan di dahi. Kemudian alisnya taruh di antara sini. Letakkan di temple. Putar sebentar, tarik ke atas. Ini baik sekali untuk yang sering sekali melihat ke arah komputer atau apa, kita merelaksasi mata ya. Oke. Tangannya itu jadikan kayak gunting. Angkat ke atas. Lalu di bawahnya juga sama. Angkat ke atas. Lalu gerakan selanjutnya gampang. Sama aja. Sama lagi. Sampai ke telinga. Nah, di telinga Anda pakai jari 2. Kita mau menggunting telinga kita pakai jari 2. Kenapa? Di sini banyak sekali lymphatic area. Jadi relax. Ya, jadi boleh sampai tadi telinganya itu sampai tidak kedengaran. Ya, kemudian baru ditarik. Dan jangan lupa tarik juga. Nah, lalu nggak kalah penting kita men-stretch leher. Lalu nggak kalah penting juga kita men-stretch leher bagi belakang dengan mengarahkan pandangan kita ke arah ketiak kita. Demikian juga dengan sisi yang sebelahnya. Kiri.
Kemudian kita putar bahunya ke belakang. Lalu jalin telapak tangannya ke belakang. Jalan ke belakang. Karena wajah itu cuman bukan di sini aja ya teman-teman ya. Tetapi di daerah sini pun juga berpengaruh untuk apa? Untuk kita kalau sering marah ya. Karena kalau kita buka dada kita, itu membuat kita tuh tidak lebih sering marah. Kecuali memang kalau pemarah, ya kita kontrol. Lalu ada satu lagi tips yang tadi yang saya udah sharingkan, EFT, itu adalah membuat diri kita positif. Ya, dimana kita mulai tapping, ya ini adalah teori tapping yang sudah lama banget diajarkan oleh guru-guru saya dan semua sudah mengaplikasikannya. Di sini tuh untuk apa? Untuk menenangkan. Ya, ini kira-kira 10 atau 20 kali. Setelah itu Anda boleh tapping di atas kepala. Ini gimana sih? Anda kalau udah yang punya bayi tahu ya, di puncak kepala ini yang suka nut gitu ya. Nah, ini adalah puncak kepala kita. Kita tapping ke puncak kepala kita seperti ini. Sambil kita bilang, walaupun saya lagi marah, gak apa-apa. Lepaskan kemarahan saya. Walaupun saya lagi kecewa, gak apa-apa. Lepaskan kekecewaan saya. Lalu Anda boleh tapping di antara alis ini, ya, dengan 2 jari atau 2 tangan boleh tapping. Di bagian dalam mata ya, teman-teman. Kira-kira 20 tepukan sambil memberikan sugesti pada diri sendiri. Ketika saya marah, aku menerima kemarahanku. Ketika aku kecewa, aku menerima kekecewaan. Lalu berputar ke arah ini. Di sini ada mata. Kalau kita pakai tengkorak, di sini ada tempatnya mata. Ya, jadi kita tepuk-tepuknya di sini. Sama afirmasinya seperti itu. Walaupun aku marah, aku menerima diriku seperti apa adanya. Walaupun aku kecewa, aku menerima diriku seperti apa adanya. Kemudian berpindah pada mata bagian bawah. Kemudian di antara hidung dengan bibir atas. Dan bibir bagian bawah dengan dahi. Kemudian collarbone. Di mana di sini kita ada benjolan di sini ya, ada tulang. Kita tepuk-tepuk. Nah, ketika Anda melakukan putaran yang kedua, Anda buang semua negatif-negatif tersebut. Ya, jadi kita bilang, ketika aku marah, sekarang aku membuang kemarahan. Aku memilih bahagia untuk hidupku. Aku memilih bersukacita dengan hidupku. Kalau Anda di prospek, Anda memprospek ternyata ditolak, ya, Anda bisa juga pakai strategi ini, ya. Oke, kembali lagi. Nah, setelah putaran kedua, Anda memberikan afirmasi yang positif tadi. Aku tahu aku marah, tetapi biarkan kemarahanku ini menjadi pelajaranku. Mata tadi, aku tahu aku marah, aku tahu aku kecewa, tetapi aku jadikan ini pelajaran. Aku tahu aku disakiti, tapi aku mau, aku bisa lebih mencintai orang itu. Aku tahu hidupku, aku yang menentukan. Aku tahu bagaimana cara bahagiakan diriku sendiri dengan membahagiakan orang lain.
Aku tahu hidupku bahagia sekarang. Boleh gosok-gosokkan telapak tangan Anda semuanya. Kemudian tempelkan telapak tangan ini di mata. Kemudian putar bola mata 9 kali ke kanan, 9 kali ke kiri perlahan-lahan. Kemudian tekan sedikit dan geser telapak tangannya ke arah pelipis. Matanya perlahan. Apa yang Anda rasakan? Boleh di kolom chat? Ayo. Apa yang dirasakan atau tidur nih semuanya? Wah, relax banget. Benar. Oke. Nah, sekarang belum selesai ya. Kalau pagi itu saya langsung ya pagi ya. Yang tadi kalau malam sebelum tidur Anda boleh lakukan itu kira-kira tadi 10 menit ya, lihat jam ya. Oke, nah ini yang tadi yang ditanyakan bagaimana caranya pakai SS Krem. Saya taruh juga di punggung tangan saya. Kemudian saya tepuk-tepuk dulu sehingga dia ikut dengan warna kulit saya ya, teman-teman. Setelah itu saya tap lagi, tap lagi, tap lagi, tap lagi, tap lagi, tap, 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 tap. Kemudian diratakan, teman-teman. Jadi bukan digosok, ya. Permukaan kulit kita itu disayang-sayang, ya. Sayang-sayang, mata juga. Dengan seperti ini pun juga rata loh, teman-teman. Dulu saya kurang paham, tetapi saya setelah belajar banyak banget, dan mahal banget ya belajar model begini ya. Ini tuh ternyata bisa rata. Lalu yang bagian leher seperti biasa ya, bagiannya itu di sini. Sama ya. Kemudian tidak lupa kita pakai kabuki brush kita. Wow, apa nih? Yang udah ada nih, Brush kita. Ya, jangan sampai Anda ketinggalan, nggak punya kabuki. Nah, ini bukan makeup artis ya saya, tetapi saya adalah seorang ibu rumah tangga yang nggak bisa make up. Tapi saya concern banget sama kesehatan kulit, karena kenapa? Karena dari dulu kulit saya itu banyak sekali masalah. Dan Wah. Thank you loh, Tante. bantu semuanya. Tips and triknya. Iya, waduh. Sangat Ini bermanfaat. toh jadinya rahasianya ya, Tan ya. Ya. Jadi dipijat-pijat, dimasas-masas, ditotok-totok setiap hari. Jadi kinclong dan kenceng sampai udah punya cucu juga kinclong dan kenceng. Terima kasih semuanya, semoga membantu. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Tuti ya. Wah, di sini rekan-rekan dapat ilmu nih yang baru ya, otomatis ya. Nanti kalau misalkan mau lagi nanti bisa langsung tanya ya ke Bu Tutinya ya. Mungkin tadi ada yang sembari enak ya, sembari tidur ya Cik Karen ya. Ya, jadi relax, jadi ngantuk. Benar. Rasanya. Benar, jadi relax. Apalagi tadi pada saat pakai SS cream ya, bukan ditabok ya, tapi ditap-tap aja ya. Bukan digosok juga ya. Iya, ada yang ketawa tuh gitu. Jadi jangan ditabok ya, jadi cukup ditap-tap aja. Karena apa? Tadi balik lagi ya, yang tadi Bu Tuti sudah sampaikan, bahwa benar ya, jadi kita harus merawat tubuh kita juga dan wajah kita juga. Karena apa? Karena diri kita ini adalah aset. Gitu ya, jadi jangan pelit-pelit, misalkan, aduh minum kelapa honey-nya setetes aja, misalkan, aduh mau pakai biskinnya satu produk aja deh, nggak mau serangkaian, jangan ya. Balik lagi, diri kita ini adalah aset kita ya, Cik Karen ya. Ya, betul. Jadi apalagi kayak tadi Ci Sylvia udah kasih tahu ya, ternyata gara-gara Ci Sylvia dari remaja udah sering pakai skincare loh. Benar. Sehingga sekarang di usianya yang sekarang itu masih terlihat seperti ABG kulitnya. Bener-bener kalau skincare itu investasi jangka panjang ya, Syil ya. Iya, benar banget. Kan enak ya kalau misalkan kulit kita sehat, enak dipandang juga ya. Otomatis mau jalani bisnisnya pun juga orang lihat, wah gila fresh banget nih orang nih, wah enak banget. Oke, aku mau gitu kan. Ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong ya, tadi
udah diperagain juga sama Bu Tuti. Nah, untuk rekan-rekan semua di sini yang mau tahu lebih dalam lagi, ya misalkan produk biskin ada apa aja, terus kandungannya ada apa aja. Mau tahu dong lebih dalam, Ciel, Karen? Nah, nanti rekan-rekan bisa mengikuti kelas yang dinamakan dengan product knowledge dari Biskin ya. Jadi kita setiap minggu itu akan ada ya rekan-rekan. Jadi nanti ditunggu aja ya jadwalnya di Heroes ya, nanti akan keluar, nanti tinggal diikutin ya. Kemudian juga mau jelasin ke orang nih gimana sih misalkan mau jalanin bisnisnya ya kan. Nah, bisa juga ikut Business Opportunity Sharing Biskin. Jadi ini yang terbaru ya rekan-rekan ya. Jadi harus diikutin juga. Karena apa? Apalagi kecantikan. Kecantikan itu dari zaman dulu ya, dari zaman baheula itu tuh udah ada gitu kan. Setiap tahun, setiap tren itu kecantikan itu tidak akan pernah pudar. Ya kan? Siapa sih di sini yang nggak mau cantik? Siapa sih di sini yang kulitnya nggak mau sehat? Setuju ya? Nah, jadi kita perlu banget belajar seputar kecantikan juga. Nah, terus ya gimana sih mau dapetin produknya nih tanpa mengeluarkan uang nih di dompet nih, misalkan mau dari hasil HDI juga, dari hasil Biskin juga. Bisa banget ya rekan-rekan ya, nanti tinggal mengikuti kelas How to Sell Biskin. Jadi lengkap banget ya Cikeren ya. Iya. Jadi kalau kita butuh tentang produknya, Syil, aku mau belajar lebih dalam lagi tentang produk. Ada khusus sesinya nanti tentang product knowledge Biskin. Mau aku pengen belajar sekarang udah ngerti tentang produknya. Sekarang aku mau mulai jualin. Nah, gimana caranya? Tinggal ikutan lagi yang tadi how to sell gitu ya, teman-teman ya. Jadi enak banget di sini kita bisa belajar banyak ya ternyata ya, kayak tadi produknya tuh apa aja, jenis kulit kayak seperti apa, cara-caranya menjual itu seperti gimana. Nah, itu benar-benar kita tinggal belajar kalau di sini ya, Syil. Iya, benar banget. Jadi rekan-rekan misalkan nih, aku mau juga nih kayak Cikeren nih, SSA, AA, bahkan ya SSAA gitu. Mau nih kayak Sylvia juga nih, udah SSAA, sama kayak Bu Tuti, sama Karina juga. Gimana caranya? Bisa banget rekan-rekan di sini mempunyai kesempatan dan peluang yang sama. Yaitu bisa dengan mengikuti ya, atau misalkan penjualan produk Biskin juga ya, dengan poin yang sudah ditentukan. Ya, biasanya setiap bulan itu akan ada kelas Smart Skin Advisor ya. Jadi rekan-rekan, yuk kita sama-sama ya, apalagi SSA ini setara dengan dokter kecantikan loh. Jadi ilmu kita tuh udah hampir setara rekan-rekan ya. Jadi buat yang di sini yang belum mengejar SSA, yuk kita sama-sama kita belajar, kita kejar SSA juga. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya semuanya buat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nggak berasa ya Cikeren ya. Iya. Udah 5:30 nih.